Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Azhari Putri Wulandari, 2. Gilang Mubarok Anwar, 3. Tarisa Septiwandari akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi Microsoft PowerPoint yang berjudul Fungsi, Manfaat, dan Ruang Kerja pada Microsoft PowerPoint. Yang pertama, fungsi Microsoft PowerPoint 1. Sebagai sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi. 2. Membuat materi presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat gawai. 3. Memudahkan pembuatan presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan fitur audio, video, gambar dan animasi serta template yang akan dipergunakan. 4. Mempermudah dalam proses pembuatan, pengaturan, dan mencetak berbagai slide. 5. Memberikan materi pembelajaran agar mudah dipahami pendengar atau audiens, membuat bahan presentasi lebih hemat karena menggunakan soft copy sehingga tidak boros kertas dan lebih mudah untuk dibawa dan disimpan. 6. Menuturkan sebuah cerita menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami audiens. 7. Memengaruhi audiens atau pendengar dengan suatu gagasan teks, audio, dan visual. 8. Memotivasi dan menginspirasi audiens agar tujuan menyampaikan gagasan bisa lebih mudah dimengerti. 9. Membuat audiens atau pendengar bisa mencetuskan ide atau gagasan baru sesuai dengan keinginan yang melakukan presentasi. 10. Menyampaikan permasalahan, solusi, dan cara kerja menjadi lebih sederhana. 11. Sebagai media atau alat untuk presentasi mulai dari kalangan pemula hingga pekerja. 12. Media mengekspresikan kreativitas karena di Microsoft PowerPoint tampilan bisa diatur semenarik mungkin dengan template yang tersedia yang pasti digunakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Azhari Putri Wulandari, NPM 20133-20063, akan menjelaskan tentang manfaat PowerPoint. Yang pertama, membuat bahan presentasi dalam bentuk slide. Yang kedua, mempermudah pengaturan dan penyampaian materi saat presentasi. Yang ketiga, hasil akhir dari bahan presentasi ini dapat dicetak. Yang keempat, bahan presentasi yang berupa soft file dapat kita bagikan dengan mudah kepada yang membutuhkan. Yang kelima, membuat bahan presentasi menjadi lebih menarik dengan adanya gambar animasi, video atau audio, serta berbagai macam template, desain, dan animasi yang disediakan PowerPoint. Yang keenam, materi presentasi dapat menjadi lebih mudah dipahami oleh audiens, meskipun tergantung terhadap cara pembuatan dan penyampaiannya. Yang ketujuh, materi yang akan disampaikan dalam presentasi menjadi lebih jelas dengan adanya gambar, video, atau audio. Selanjutnya, manfaat PowerPoint sebagai media pembelajaran. Yang pertama, sebagai media pembelajaran dengan metode cerita. Dapat mengembangkan daya imajinasi anak, mengembangkan keterampilan dalam berbahasa anak, membangkitkan minat baca anak dari cerita yang ditayangkan, membangun kecerdasan emosional anak, dan membentuk rasa empati anak. Yang kedua, sebagai media untuk membentuk kemampuan kognitif anak, sebagai media untuk mengenalkan dan mengelompokkan bilangan, untuk mengenalkan dan mengelompokkan bentuk geometri, mengenalkan ukuran dan konsep ruang, membantu menjelaskan konsep waktu, dan membantu anak dalam mengenal pola dan hal lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat PowerPoint di bidang pelayanan umum. Yang pertama, membantu dalam menyampaikan materi mengenai sebuah strategi atau cara mengatasi suatu permasalahan. Yang kedua, mengkomunikasikan berita atau pengumuman. Yang ketiga, memberikan sebuah gambaran kejadian. Yang keempat,
membantu menyampaikan materi saat training atau pelatihan. Yang kelima, memberikan gambaran mengenai sebuah sertifikasi. Dan yang terakhir, manfaat PowerPoint di bidang perusahaan. Yang pertama, membantu dalam menyampaikan strategi bisnis atau cara mengatasi permasalahan di perusahaan. Yang kedua, memberikan bantuan dalam memaparkan kondisi perusahaan. Yang ketiga, membantu dalam menyampaikan laporan keuangan. Yang keempat, mempermudah kita dalam hal menyampaikan teknis pemasaran atau hal penting dalam sebuah pertemuan. Yang kelima, membantu kita dalam menyampaikan orientasi pembelian. Dan yang terakhir, memberikan gambaran yang jelas terkait penjualan atau pembelian produk. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gilang. Saya Gilang Mubarak Anwar. Di sini saya akan menjelaskan ruang kerja Microsoft PowerPoint. Yang pertama, Quick Access Toolbar, yaitu menampilkan tombol pintas dan perintah yang sering digunakan. Yang kedua, Tab File, yaitu berisi perintah yang berkaitan dengan pengolahan slide presentasi, di antaranya Save, Save As, Open, Close, Info, Recant, New, Print, Save, and Send, dan Help. Lalu yang ketiga, bar judul, menampilkan judul slide presentasi yang sedang dibuka. Selanjutnya, yang keempat, control box, mengatur jendela slide presentasi, di antaranya untuk memperkecil, kemudian memperbesar atau menutup presentasi. Lalu yang kelima, ribbon, terdiri dari beberapa tabs yang mengorganisasikan berbagai objek sesuai dengan jenis fungsinya. Selanjutnya yang keenam, slide panel, menampilkan slide yang tersedia dalam slide presentasi yang dibuka. Yang ketujuh, ruang kerja slide Microsoft PowerPoint, dimulai dengan satu slide presentasi baru dengan tema title slide yang menampung teks untuk judul utama, title, dan subjudul subtitle. Yang kedelapan, notes panel, menampilkan catatan tambahan yang perlu Anda sampaikan saat presentasi. Yang kesembilan, slide indikator, menampilkan informasi halaman slide aktif di mana Anda sedang berada dan jumlah slide yang tersedia dalam presentasi tersebut. Yang ke-10, tombol view, mengubah cara tampilan slide presentasi. Selanjutnya, tabs, menampilkan berbagai fungsi yang saling berhubungan dengan fungsi tertentu. Misalnya, tab home. Pada tab ini terdiri berbagai macam operasi dasar penyutingan dokumen, mulai dari membuat slide baru, menghapus slide, mengatur teks dan paragraf, sampai pencarian teks tertentu. Lalu yang B, tab insert. Pada tab ini terdapat berbagai macam perintah untuk menyisipkan objek ke dalam slide yang sedang aktif. Objek yang dapat disisipkan adalah berupa informasi, tanggal, gambar, grafik, diagram, suara, dan klip film. Selanjutnya yang C, tab design. Pada tab ini terdapat berbagai macam perintah untuk mengatur tampilan dan tema slide. Terdapat berbagai macam tema yang sudah disertakan oleh Microsoft PowerPoint, sehingga untuk mengubah tema dalam
MS PowerPoint sangatlah mudah. Lalu yang D, tab animasi. Pada tab ini terdapat berbagai macam perintah untuk mengatur animasi objek yang akan muncul dalam slide. Pengaturan efek transisi antara slide juga dapat diatur di sini. Selanjutnya yang E, tab slideshow. Pada tab ini terdapat berbagai macam perintah untuk pengaturan slide ketika ditampilkan. Dalam menu ini pula kamu dapat menjalankan slide yang sudah kamu buat. Selanjutnya yang F, tab review. Dalam kumpulan menu ini terdapat berbagai macam perintah untuk pencetakan tata bahasa, pemberian komentar serta perintah untuk memproteksi dokumen. Selanjutnya yang G, tab view. Pada tab ini terdapat berbagai macam perintah untuk melihat dokumen slide Anda dalam berbagai jenis presentasi. Selain itu, dapat juga memunculkan atau menyembunyikan objek bantu dalam menyuting slide. Selanjutnya yang kedua, groups. Dalam setiap tab berbagai fungsi yang terkait, misalnya font, dikelompokkan dalam satu grup untuk memudahkan seleksi. Yang ketiga, tombol perintah icon, misalnya a like, text, a like, yang mewakili perintah yang sering digunakan tampil dalam grup masing-masing. Selanjutnya yang keempat, dialog box launcher icon. Icon kecil yang terletak di sudut kanan bawah masing-masing grup pada setiap tabs yang berfungsi untuk menampilkan kontak dialog, misalnya paragraf atau teks panel terkait saat diklik. Itulah hasil presentasi dari kelompok 10. Sekian dari saya, Gilang Mubarak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.